Indonesia merupakan lukisan bentang cakrawala yang memberikan banyak sekali potensi sumber dayanya, berupa alam membentang menyusuri setiap jengkal kehidupan masyarakatnya. Setiap titik jengkal adalah budaya, serta pesona yang memberikan warna di kehidupan Sang Nusantara. Salah satunya Desa Karangrejo, yang menjadi salah satu tujuan KKN Unu Blitar kelompok 14 tahun 2021. Desa Karangrejo merupakan desa yang terletak di sebelah utara kota Blitar, tempat lahirnya sang proklamator kemerdekaan, Bapak Insinyur Soekarno. Berdekatan langsung dengan kaki Gunung Kelut yang merupakan tujuan destinasi setiap para pendaki untuk menikmati keindahan alam yang menawan nan mempesona. Desa Karangrejo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Desa Karangrejo mempunyai banyak sekali tujuan destinasi wisata alam baru dan lama. Jalur pendakian Gunung Kelut via Karangrejo merupakan salah satu jalur yang dilewati para pendaki yang ingin menikmati keindahan alam Gunung Kelut dengan jalur yang masih memberikan nuansa keindahan alamnya. Di sisi lain kaki Gunung Kelut terdapat tempat penambangan pasir yang berlokasi di Kali Putih, Dusun Sumberjo, Desa Karangrejo. Embung Umbul, Embung Talang Abang, yang kesemuanya adalah tempat sumber irigasi bagi kelangsungan kebutuhan masyarakat sekitar. Selain itu, terdapat wisata baru di Desa Karangrejo, terletak di kawasan tanah milik TNI Kodim 5 Brawijaya yang berupa pohon karet dengan nama Alaska atau biasa disebut Alas Karet, yang sekaligus menjadi tujuan program kerja unggulan kami KKN Unu Blitar kelompok 14. Di sini kami bertujuan meningkatkan fasilitas pendukung supaya dapat dijadikan tambahan dalam meningkatkan daya potensi wisata ke depannya. Desa Karangrejo mempunyai wilayah seluas 1.609 hektar dengan dibagi lahan sawah seluas 543,2 hektar dan lahan irigasi teknis serta tanam bukan sawah seluas 1.605,8 hektar berupa sungai, bangunan, pekarangan, jalan, dan tegalan. Dengan jumlah penduduk sebesar 11.568 jiwa, laki-laki berjumlah 5.733 jiwa, dan perempuan 5.835 jiwa, termasuk Kampung Baru yang merupakan kampung terpencil di wilayah Desa Karangrejo, Kecamatan Garum. Dengan semua warganya masih mempunyai hubungan saudara dan menganut agama Islam. Adapun batas-batas wilayah Desa Karangrejo yaitu sebelah utara Kabupaten Kediri, sebelah timur Desa Sidodadi, sebelah selatan Desa Sidodadi, dan sebelah barat Desa Mudangan, Kecamatan Lego. Iklim Desa Karangrejo seperti desa-desa lainnya di wilayah Kabupaten Blitar mempunyai iklim kemarau dan penghujan.
Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian petani kebun dan sawah. Kondisi sosial masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Garum sangat ramah dan mudah berbaur dengan masyarakat di desa lainnya, sehingga menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan saling toleran. Masa kepemimpinan Kepala Desa Karangrejo pada periode ini yaitu Bapak Dr. Andes Pranoto. Di masa kepemimpinannya, beliau tetap mengedepankan potensi sumber daya alamnya serta selalu mengutamakan kerukunan antar masyarakat beragama. Mayoritas tentunya petani, namun ada juga dari industri gula kelapa itu juga banyak, juga ada industri Kabupaten Sabu juga untuk sabu itu pemasarannya sampai ke luar kota. Ini juga ada industri juga termasuk pembuatan keripik. Sini potensial keripik putih, keripik talas, keripik ketela. Juga di Semenur, itu di lingkungan Semenur ada juga dikenal di sana Kampung Sermier, karena mayoritas di sana banyak warga yang membuat kerupuk Sermier dan pemasarannya juga ke luar kota. Jadi ada juga pedagang yang dari luar kota mengambil produk tersebut. Selain itu untuk ketela dari Semenur itu juga dibuat untuk tape ketela pohon. Jadi selain ada pedagang untuk mengambil ketela itu dibuat tape tersebut. Juga di sini untuk berkaitan dengan pariwisata, kami sudah merintis ada 3 tempat pariwisata, yaitu di 2 embung Umbul dan embung Calangabang. Menuju itu jalan ke Kawah Inclut, itu tiap hari Sabtu Minggu banyak pendatang dari luar kota untuk sebagian ada camping, ada yang mendaki ke sana ke kawah yang lewat Karangrejo ini. KKN UNU Blitar kelompok 14 juga andil dalam membantu pelayanan masyarakat yang ada di kantor Desa Karangrejo dengan harapan dapat membantu segala keperluan masyarakat setempat, seperti memantau langsung program UMKM masyarakat setempat berupa ekonomi produksi kerupuk Sermier yang terletak di Dusun Sumenur dengan jumlah kelompok produksi 17 KK. Terdapat budidaya jamur yang setiap harinya dapat memanen sampai 30-40 kilo jamur, serta peternak sapi perah yang dapat menghasilkan sampai 70-80 liter susu sapi dengan jumlah kesemua sapinya 5 ekor
dan disetorkan langsung di koperasi desa. Melihat potensi sedemikian, Desa Karangrejo optimis menjadi kondisi masyarakat yang produktif, kreatif, dan inovatif. Sehingga dalam kondisi masa pandemi ini, para masyarakat tetap mempunyai pemasukan tambahan guna mendorong kondisi ekonomi setiap warga di tahun 2021 ini, serta memperkenalkan potensi-potensi unggulan desa yang digarap langsung oleh masyarakat itu sendiri. Bapak Latif, alamatnya pun di Pak? Karangrejo nggih. Karangrejo. Niki budidaya jamur niku sudah berapa tahun jenengan? 4 tahun. Sudah 4 tahun nggih. 4 tahun terus ngenten iki nganu Pak, disetorno datang pundi? Bedali. Di luar kota apa hanya di Kabupaten Blitar saja atau Kabupaten Blitar? Hanya di Kabupaten Blitar nggih. Enggak ke luar kota ngoten nggih. Sekali setor ngoten itu berapa kilo jamur? 30-40 kilo Per hari nih nggih. Per hari 30 sampai 40 kilo. Terus ngoten niku jamure kan ya setiap dipanen ngoten niku kan tumbuh lagi ngoten nggih. Niku tumbuhnya berapa kali? 5 kali sampai 6 kali. Di satu plastik niku 5 kali sampai 6 kali nggih. Terus plastik ini sampai 4 ton, 4 ton 5 ton. Satu plastik niku nggih. Satu kali panen niku nggih. Enggak, sampai 5 kali mau. Oh, sampai 5 kali niku. Sampai habis ki 4 ton sampai 5 ton. Oh, satu plastik niku nggih. Terus proses pembuatan jamurnya sendiri bagaimana, Pak? Proses dari niki pencampuran dengan cerita akan. Pot ini, pot kopi. Nggih. Dicampur bekatul. Nggih. Dicampur kapur. Terus dikreasi Digiling riyen nggih. Digiling terus lajeng dipres ngoten nggih. Terus mau sampai 5 jam. Direbus. Terus pemberian di BT pas mawon. Setelah direbus dingin agak dibungkus. Terus sampai lajeng Dipikir ini ditaruh inkubasi dulu. nggih. Taruh inkubasi. Terus ditaruh inkubasi, terus mulai tumbuh meserium. Pemahaman akan pentingnya dunia pendidikan di zaman sekarang tak luput juga dari pengawasan pemerintah setempat guna menciptakan generasi penerus bangsa yang berwawasan luas. Tercatat sebanyak 1.326 pelajar yang masih menduduki bangku sekolah dasar yang berada di Desa Karangrejo, Kecamatan Garum. Selain dunia pendidikan, warga setempat juga memiliki beragam agama dan kesemuanya saling toleransi dalam menunaikan ibadahnya masing-masing. Tercatat bagi umat muslim sebanyak 9.976 jiwa, umat Kristen sebanyak 50 jiwa, umat Katolik 207 jiwa, dan Buddha sebanyak 30 kakak. Dengan banyaknya potensi dan kondisi geografis Desa Karangrejo, Kecamatan Garum
yang sangat signifikan dalam kebudayaan dan ketahanan pangannya, tim KKN UNU Blitar kelompok 14 sangat berharap ke depannya Desa Karangrejo dapat menjadi desa yang lebih maju dan dapat diandalkan di Kabupaten Blitar khususnya, sehingga nantinya dapat menjadi desa yang dapat menjadi contoh bagi desa-desa di Blitar Raya tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Basyarul Ma'rufi, Ketua Kelompok KKN 14 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Tujuan KKN kali ini ialah tentunya bagaimana mahasiswa itu diuji untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Nah, pada era pandemi kali ini tentunya mahasiswa dituntut untuk menyampaikan kaitannya sosialisasi tentang penanganan COVID-19. Hal ini juga membantu bagaimana pemerintah pusat maupun daerah dalam penanganan COVID. Dalam hal ini mahasiswa tentunya dituntut bagaimana pendampingan pada masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat bisa menjangkau dan mengurangi tingkatan COVID. Tentunya mahasiswa berperan dalam penanggulangan COVID-19 berupa sosialisasi dan cara-cara hidup bersih dan hidup sehat. Hal ini membantu juga kepada pemerintah pusat dan daerah dalam menangani penyebaran COVID-19. Karena dalam masyarakat tentunya akan minim ilmu-ilmu mengenai penanganan COVID-19 tersebut. Nah, di sisi lain, kami juga memiliki beberapa program kerja, yakni program kerja unggulannya ada 2, yaitu kita mencari potensi wisata di daerah tempat kita KKN, yaitu adalah Alas Karet. Nah, di situ ada wisata baru berupa sumber. Yang kedua ialah penanaman toga. Nah, lokasi yang dipilih yaitu adalah Desa Karangrejo karena secara geografis Desa Karangrejo merupakan desa dari Kecamatan Garum yang paling ujung utara yang bersambung dengan kaki Gunung Kelut. Dalam hal ini jangkauan atau akses ke kota sangatlah jauh. Maka dari itu merupakan alasan kami memilih desa tersebut sebagai tempat KKN dalam melaksanakan program kerja kelompok. Nah, harapan kami ke depannya untuk KKN selanjutnya semoga COVID-19 lekas reda, lekas tuntas, lekas hilang, sehingga KKN dapat dilaksanakan dengan normal, bisa semaksimal mungkin mengabdi pada masyarakat. Kesan dan pesan selama mengikuti KKN, untuk kesannya ini merupakan suatu uji nyali bagi mahasiswa bagaimana kita berkontribusi, berinteraksi, berkomunikasi dengan perangkat desa, masyarakat, sehingga kita bisa belajar bagaimana cara kita bersosialisasi, belajar bagaimana kita itu berhubungan timbal balik kepada masyarakat, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat saat KKN. Nah, untuk pesan saya untuk yang kedepannya, semoga mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar bisa serius dalam melaksanakan KKN, dapat mengambil hikmahnya, sehingga ketika lulus nanti benar-benar berguna pada masyarakat. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes menaya. 3. Nama saya Nurizkiyati, saya dari Prodi PGSG Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Saya dari kelompok KKNT kelompok 14. Saya memiliki program kerja individu yaitu pembagian masker dan juga membuat media pembelajaran di kelas 4 materi
rumah adat di MI Ma'arif NU Darul Najah. Untuk kendala selama saya KKN yaitu mungkin dalam masa pandemi yang saat ini mewabah di Indonesia, jadi pelaksanaan program kerja saya kurang begitu maksimal karena adanya pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Sumaili, saya dari Prodi PGSD. Di sini saya ada kegiatan yaitu KKN tematik dari kelompok 14 dari UNU Blitar. Di sini saya mempunyai program yaitu menanam pohon kelor, dan program saya yang kedua yaitu membuatkan media pembelajaran di kelas 2 di materi tangga satuan berat dan tangga satuan panjang. Di sini kendala saya waktu belajar bersama anak-anak yaitu saya menerima anak-anak yang tidak bisa membaca dan juga ada yang tidak bisa menulis karena masih kelas 2. Dan kendala saya yang kedua untuk proker penanaman pohon kelor, di situ saya kesulitan mencari bibit pohon kelor. Dan kesan saya ini untuk anak-anak, tetaplah belajar dan tetaplah bersyukur dan hormatilah kedua orang tuamu. Saya M. Arifianto dari Prodi Pendidikan Olahraga mau menyampaikan program kerja individu. Untuk yang pertama, program kerja saya yaitu menghidupkan karang taruna yang ada di salah satu dusun, karena di dusun itu masih mati. Jadi untuk program kerja saya yaitu dengan cara latihan futsal di dusun tersebut. Kedua yaitu mengaktifkan ekstrakurikuler yang ada di MI Bersoko, karena untuk di MI tersebut banyak anak-anak yang tidak bisa dalam cabang bola voli. Jadi untuk program kerja itu anak-anak diwajibkan harus bisa bola voli, cabang olahraga bola voli. Untuk kendala dari dusun tersebut yaitu banyak pemuda-pemuda yang kelayapan di malam hari. Jadi untuk program kerja saya yaitu dengan cara latihan futsal bersama, karena banyak pemuda-pemuda yang suka sekali dengan futsal. Perkenalkan, nama saya Ermawati dari Prodi Peternakan. Di sini saya memiliki 3 program, yaitu senam bersama ibu lansia, yang kedua sosialisasi hidup pola sehat bersama IPNU IPPNU, yang ketiga yaitu pengolahan hasil ternak oleh ibu-ibu KWT di Dusun Keranggan. Kendala dalam melaksanakan proker tersebut adalah mengkondisikan oleh ibu-ibu KWT. Kendala dalam melaksanakan proker yang pertama yaitu mengkondisikan ibu-ibu KWT yang akan juga melaksanakan lomba desa berseri. Yang kedua yaitu forum tidak terkendali oleh sesama anggota KWT dan KWT yang lain. Kemudian pelaksanaan dalam proker ini adalah 1 minggu 1 kali dalam senam bersama ibu lansia. Untuk mensupport saya Muhammad Ahmad Jusli dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya kelompok 14 KKN di Desa Karangrejo, dan program kerja saya adalah yaitu pembagian masker
ke setiap kakak yang ada di lingkungan Kebonsari. Yang kedua adalah pembuatan banner tentang bahaya COVID-19 di lingkungan Kebonsari. Setelah itu jika ada masyarakat membutuhkan saya siap membantu seperti pimpinan, seperti membantu Karang Taruna, seperti itu. Mungkin kendala dari saya adalah kurangnya waktu, karena saya juga sibuk. Setelah itu yang paling berkesan adalah semua masyarakat cukup membantu, cukup mensupport. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Nah, untuk bakar saya yang pertama pembuatan gapura di Masjid Asyifa Bandung. Terus yang kedua pembelajaran Excel. Nah, untuk kendala yang pertama gapura itu mungkin di dana, dan itu pengerjaan cuma hari Minggu. Terus kemudian untuk yang pembelajaran Excel itu kendalanya adalah kurangnya waktu. Kenapa kurangnya waktu? Karena saya bekerja, terus kemudian bagi waktunya itu yang susah. Untuk kendalanya itu saja menurut saya. Perkenalkan, saya dengan nama Darina Sari, mahasiswi Prodi Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Saya anggota kelompok 14 KKN Tematik tahun 2021. Saya akan menyampaikan program kerja saya. Yang pertama, memberikan pendampingan belajar daring dan bimbingan belajar matematika untuk siswa SD. Yang kedua adalah melaksanakan kegiatan kerja bakti rutin, membersihkan tempat ibadah. Yang ketiga adalah memberikan edukasi terhadap selama kegiatan KKN ini adalah kurangnya pemahaman anak terhadap materi yang saya sampaikan, khususnya pada pelajaran matematika. Nama saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya tergabung dalam kelompok KKN Blitar, yaitu kelompok 14 yang bertujuan sasaran di Desa Karangrejo, Kecamatan Lumpur. Di sini saya mengambil proker yang pertama, yaitu belajar terhadap anak, dan yang kedua mempelajari anak dalam mendesain terkait poster penanggulangan COVID, yang mana hal itu ditujukan kepada pemuda desa dusun yang akan bisa dilaksanakan, dilakukan atau disebarluaskan di daerah dusun tersebut, yaitu di dusun Manunggal. Dan untuk kendala mungkin dari saya kurangnya waktu ataupun pengumpulan anak-anak agar mengikuti kegiatan tersebut, supaya program yang saya lakukan bisa disampaikan dan dijalankan. Dan kurangnya situasi kondisi yang mungkin masih belum bisa maksimal seperti COVID. Mungkin dari pengumpulan anak-anak mungkin kendalanya seperti itu. Situasi yang masih belum kondusif untuk mengumpulkan anak sulit, dan mungkin dari pengguna lainnya belum bisa untuk mengikuti karena ada aktivitas lain yang mengganggu, ataupun belum bisa mengumpulkan anak-anak untuk ikut program yang saya. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, action. Tanam ubi. 1, 2, 3.